Dalam skemanya Pak Prabowo akan memberikan 100.000 kakak. Oh, Ya, iya. tentu ini menjadi angka yang sangat Fantastis ya? ya Karena, signifikan ya. Iya. The prominent actors in our republic history itu student, mahasiswa, anak-anak muda. Iya. Jadi kalau mereka masih demo, artinya kita masih punya harapan. Iya. Harapan apa? Harapan untuk ada kebaikan. Iya. Karena mereka benar-benar bergerak dengan hati nurani. Iya. Kakak-kakak apa kabar? Hari ini kita akan ngobrol bersama Ketua Komisi 13, Kakak Willy Aditya. Cuma beliau sedang RDP dengan beberapa kementerian. Setelah ini beliau akan memberikan pernyataan kepada para wartawan. Setelah itu baru giliran kita. Kakak Willy, terima kasih. Ya, tapi Kakak Willy jangan cepet-cepet, aku nggak pakai sepatu kets nih. Gimana Kak? Tadi perbahasan apa kok agak molor dari yang direncanakan? Ya, pembahasan amnesti ya. Karena apa? Karena kita masih sejauh ini, karena itu hak prerogatif presiden. Ya. Karena ini hak prerogatif presiden, maka kemudian basisnya adalah kemanusiaan, demokrasi. Nah, yang kedua ada situasi khusus Kakak Nada, yaitu dengan overcrowding yang terjadi di lapas yang kemudian berimplikasi kepada apa? Satu, beban anggaran negara yang luar biasa, tersita, hampir 2 triliun kita untuk itu. Nah, maka kemudian kalau ini bisa diredusir secara signifikan, maka kemudian beban negara serta tata kelola itu yang paling penting. Ya. Itu menjadi sangat terbantu ya, sangat terbantu. Artinya tidak hanya terbantu, kita mengurai benang kusut lingkaran setan yang selama ini kita lihat. Harusnya kan berkaca pada undang-undang narkotika psikotropika, mereka yang direhab aja gitu ya, direhab saja. Itu yang kemudian kita bahas tadi. Masalah overcrowded itu akhirnya menjadi berdampak kemana-mana ya. Misalnya seperti kita lihat lapas-lapas itu sekarang 270.000 tahanan kita ya, narapidana, warga binaan. Overcrowdednya sudah 85%. Iya, karena kapasitasnya cuma 130.000. Bahkan bisa kakak potong ke amnesti 40.000 pun, 44.000 pun, itu masih kelebihan banyak sekali. Dalam skemanya Pak Prabowo akan memberikan 100.000 kakak. Oh, ya, tentu ini menjadi angka yang sangat fantastis ya. Ya, signifikan ya. Iya. Tapi tentu aja pengawasan dalam pemberian amnesti itu sangat-sangat ketat. Satu, proses kriteria kakak. Iya. Kriteria yang kemudian kita dalami termasuk dengan SEMA ya, surat edaran Mahkamah Agung, yang kemudian yang harus kita lihat pasca kakak, pasca ketika ini sudah diberikan amnesti, bagaimana proses reintegrasi dengan masyarakat, keluarga, dan kemudian pekerjaan mereka sendiri. Ini tentu kita harus berpikir dari hulu ke hilir, dan kemudian ada ego sektoral yang paling menarik kakak. Ketika polisi tugasnya menangkap orang, diproses hukum berlama segala macam, terus tahu-tahu dibebaskan. Tentu ini harus ada semacam understanding yang harus diberikan oleh presiden sebagai panglima tertinggi untuk mengatakan ini political decision. Ini perspektifnya lebih luas dan sangat berdampak kepada kehidupan kita. Pak Presiden sedang melakukan efisiensi dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi konsekuensi yang baik ya untuk kemudian tata kelola kita kakak. Ya kakak, bagaimana melihat penjara kita benar-benar orang bukan tambah baik tapi bisa tambah semakin buruk. Tidak ada rencana untuk misalnya rislah ya, melihat
bangunan-bangunan penjara kita kan rata-rata dalam kota dan sudah sangat kecil sekali, tidak representatif. Kayaknya seperti di Kalisosok Surabaya itu pernah ada rislah yang luar biasa ke Sidoarjo. Sidoarjo ke Porong ya, Ya, Sidoarjo. Porong. Kakak, kita tadi di dalam rapat kerja bersama IMIPAS mendorong sebuah pendekatan yang lebih komprehensif. Kita buat panja, Kakak. Untuk apa? Panja pemasyarakatan dan panja imigrasi terkait dengan peta jalan. Kenapa? Peredaran narkoba, pelarian, kekerasan, itu kan berulang terus. Dan bukan hanya sekarang. Itu terjadi secara terus-menerus. Nah, konteks itulah kemudian kita membutuhkan sebuah pendekatan yang lebih sistemik untuk penyelesaian yang lebih komprehensif, dan kemudian harus kita lihat bagaimana manpowernya. Bagaimana teman-teman di pemasyarakatan yang bekerja dengan tingkat risiko tinggi, tapi dengan skill yang terbatas, pengamanan jumlahnya juga tidak banyak. Jumlahnya terbatas, dan kemudian yang paling luar biasa, penghargaan kepada mereka yang sangat terbatas. Tentu ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita. Bagaimana segala aspek ini kita tidak bisa reaktif, nggak bisa parsial sebagai sebuah respon dan solusi. Karena waktunya Kakak Willy ini terbatas banget, kita ini lagi penasaran dengan meng-highlight sedikit bahwa Kakak Willy sangat idealis, orang yang sangat memikirkan kebangsaan, nasionalisme dan sebagainya. Kemudian muncul hashtag kabur aja dulu. Apakah itu mengganggu? Apakah itu ada korelasi dengan nasionalisme atau tidak? Iya, gini, ada kata pepatah, hujan emas di kampung orang, hujan batu di kampung sendiri, dan kita tetap memilih hujan batu gitu. Kenapa? Tanah air itu ibu pertiwi. Tapi ada yang bantah loh, Kak, bahwa nasionalisme itu kan bukan mengenai keberadaan fisik, tetapi apa yang kau didiksikan untuk negaramu, apa yang kau lakukan bangsamu. Itu gimana? Kakak kan sendiri kan bilang bahwa, aku ingat tuh kata-katanya Kakak, bahwa ideologi itu bisa berlaku ketika pikiran, perkataan, dan tindakan selaras. Memang kalau kita berbicara aspeknya sangat luas, tapi fisikal itu menjadi suatu hal yang utama toh. Orang Kakak bayangkan, jangankan kita berbicara tanah air, orang ketika meninggal aja dia pengen dikubur di kampung halamannya toh. Itu kan ekspresi yang paling fundamental dalam mereka Ini ruangnya Kakak Willy ya? Ini ruang saya. Oke. Silakan. Oke. Terima kasih. Wah, udah banyak yang nunggu nih, Kak. Kebetulan. Minta sedikit waktunya lagi. Kak Willy bisa melanjutkan? Kabur saja itu hashtag yang sifatnya, ada puisi yang paling legendaris, Kakak. Huesca. Seseorang yang terusir dari tanah airnya. Dan itu puisi wajib para penyair. Di pagar pembatasan ke Huesca, pagar penghabisan dari derita kita. Kalau hanya sentimen kemarahan itu wajar, manusiawi, tapi setidak-tidaknya kita harus memperlakukan bagaimanapun mereka warga negara kita, bagaimanapun ikatan yang paling primitif, ikatan yang paling primordial. Kakak bayangkan, apalagi Indonesia ini satu-satunya di kolong langit negara yang berbangsa-bangsa. Ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Eropa one nation one state. Arab one nation multi state. Kita one state multi nation. Jadi PBB itu kita sebenarnya. Persatuan bangsa-bangsa itu Indonesia. Nah, konteks itulah yang kemudian bagaimana Korea maju itu, Kak, karena mampu memanggil, mengappeal warga negaranya untuk kembali membangun di negaranya. Samsung, yang lain-lain itu ketika mereka ingin bangun,
presidennya keliling Amerika tuh Kak, dijemputin satu-satu. Oke. Ayo kembali. Kalau kita gimana cara menarik mereka kembali? Dulu Bung Karno pernah punya program Kolombo. Itu menyekolahkan banyak. Iya. Itu harus dipanggil. Satu memang narasi, perlakuan, mimpi itu harus dibangun. Jangan kemudian pejabat-pejabat juga, alah, kabur aja, nggak usah pulang, nggak apa-apa. Boleh nggak bilang gitu? ya sebisa mungkin jangan. Ya, kemarin ada pejabat yang menyampaikan seperti itu. Hal-hal seperti itu yang kemudian harus kita minimalisir. Yang paling luar biasa juga terakhir Turki Kak. Iya. Turki itu diasporanya paling luar biasa. Kakak, you can imagine. Kalau bertarung Turki lawan Jerman di Berlin, Jerman tuh merasa main di Istanbul, apalagi main di Istanbul. Dan itu dijadikan sebagai duta-duta untuk kemudian menjelaskan tentang Turki. Not only Turki, tapi spirit berbangsa. Kakak lihat hampir di setiap rumah-rumah Turki, baik di Turkinya ataupun di luar negeri itu ada bendera Turki. Jadi ada semacam, tidak hanya the rising of empire gitu, Ottoman gitu, tidak. Tapi ini ada semacam rising spirit berbangsa yang baru. Nah kita harusnya bukan hanya merestorasi ya, memperbarui spirit kebangsaan itu. Pendekatan-pendekatan emosional seperti ini sebenarnya perlu juga. Harus. Ya, jadi artinya mereka juga. Tapi sesungguhnya ada lagi yang menyampaikan bahwa mereka di sana itu tidak diam. Mereka melakukan sesuatu yang hasilnya dikirimkan ke di sini. Kemudian mereka memajukan yang di sini ini sekolah jadi lebih baik, makan lebih baik, dan ya intinya mereka cuma bekerja saja. Ya, tetapi hati dan perjuangan mereka di sana pun itu untuk bangsa dan negara. Sehingga mungkin dalam hal ini karena bicara tentang mahasiswa, kita kan semua tahu nih, kakak kan aktivis luar biasa, bacaan kelas 1 SMA-nya Nietzsche, ya, sehingga will to power-nya itu kelihatan sekali dan sekarang terwujud, ya, kekuasaan is on your hand, artinya you can do something about this, bisa melakukan sesuatu, bisa melakukan perubahan, perbaikan, dan bahkan restorasi seperti moto dari Partai Nasdem, ya. Nah, bagaimana kakak melihat aktivis-aktivis zaman sekarang, adik-adik mahasiswa yang sedang menyuarakan ide, keinginan, dan mengkritisi pemerintah ini seperti apa? Dibanding dengan kakak zaman dulu dan bagaimana kakak menyikapi ini sekarang? Setiap zaman ada orangnya, dan semangat zaman itu berbeda. I see. Yang sama adalah keberpihakan. Bagaimanapun mahasiswa memiliki keberpihakan kepada nurani, Kak. Iya. Nah, jadi ekspresinya berbeda-beda. Dan kita lihat the prominent actors in our republic history itu student, mahasiswa, anak-anak muda. Iya. Jadi kalau mereka masih demo, artinya kita masih punya harapan. Iya. Harapan apa? Harapan untuk ada kebaikan. Iya. Karena mereka benar-benar bergerak dengan hati nurani. Iya, pure ya. Ya, jadi bagi demokrasi juga sehat. Karena demokrasi ada penyeimbang, ada kontrol. Iya. Itu jadi kita bersyukur mereka mengingatkan segala macam gitu ya. Dan ini ya benar-benar apa ya? Pengingat lah ya, apa istilahnya ya? Wake up call, ya, early warning, ya. Dan mereka mengingatkan bahwasanya oh ini kan itu tidak ada tendensi politik ya. Pure untuk kemudian bagus lah, artinya memang agak beda ya kalau kita bicara dengan aktivis menerima usulan itu karena menempatkan dirinya seperti kakak pernah melewati. Jadi kakak pernah melewati 4 tahun kuliah di UGM tidak selesai IP 0, di kehutanan, kalau enggak udah jadi adik kelasnya Pak Jokowi itu. Akhirnya pindah ke filsafat dan lulus dengan memuaskan. Saya rimbawan uncertified. Tapi filsafat akhirnya ya, jadi sarjana filsafat dan
merefleksikan segala yang dialami itu di dalam tulisan. Ya, kemudian tentu saja pemikiran-pemikiran dan tindakan. Oke, nyambung lagi nih dengan RDP yang tadi Kak, mengenai imigrasi. Ya, karena Kakak kan menulis tentang moral of republic kan. Ya, oke. Berarti kan Kakak concern dan peduli pada masalah itu. Ini kan kemarin di imigrasi itu kan ada yang pungli. Dan pungli pada warga negara asing dan disebarluaskan. Kemudian tadi saya baca tentang rapat kerja materinya, dan saya menemukan ada satu yang menarik di situ, bahwa ternyata setelah mereka dipanggil, mereka mengatakan tidak. Pemecatan atau penonaktifan terhadap 71 anggota ini dilakukan setelah ada nota politik dari Tiongkok. Nota diplomatik. Nota diplomatik dari Tiongkok. Artinya internal kita ini kadang-kadang tidak menyelesaikannya dengan tuntas, sehingga menunggu ada eksternal intervensi baru dia menyampaikan itu dan mengambil tindakan. Menurut Kakak gimana tuh? Satu, kita merespon masalah secara sangat reaktif ya, reaksioner bahkan. Seolah-olah dengan diganti, dimutasi, bahkan diberhentikan itu sudah menyelesaikan selesai. Maka kita dorong. Saya kemarin langsung berkunjung ke Suta Kak, ketemu dengan kepala imigrasinya. Saya ngomong satu hal, kalian adalah halaman depan. Apa yang kalian perbuat itulah cerminan kita. Nah, saya minta karena ini terjadi respon yang sangat luar biasa dari pemerintahan Cina dengan surat diplomatik ini, maka saya minta semua warga negara Cina yang datang ke Indonesia, baik wisatawan ataupun yang bekerja dan lain sebagainya, kita berikan kuesioner. Sebagai feedback. Tidak hanya sebagai feedback, tapi sebagai alat kontrol. Masalah pungli. Biar kemudian, kita juga bisa punya jawaban. Kalau sekarang kakak bilang 71 orang dimutasi, itu seolah-olah kita langsung kayak selesai sudah, terpukul dan bersalah gitu kan. Nah, kita kalau itu sebagai sebuah quick response, fine. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menyelesaikan persoalan secara lebih sistematis. Apa ada rancangan sistem yang dirancang sehingga ini tidak mengurangi lah, maksudnya manual-manual mungkin? Ada? Ya, satu kuesioner, yang kedua saya minta database-nya terhubung secara langsung. Karena biar praktik-praktik seperti ini tidak hanya mencuat karena viral. Kita kan harus melihat ini fenomena gunung es, ya kan? Nah, jadi kita tidak hanya kemudian juga sebagai orang yang membuat undang-undang, orang yang melakukan pengawasan, tidak kemudian, oh ini ada viral di sini kita kejar. Itu kan cara bekerja pemadam kebakaran. Gitu. Ada api baru dipadamkan Nah, kita harus mulai dari proses standar yang baku, sistemnya seperti apa, SOP-nya seperti apa, baru kemudian manpower-nya, orang-orang yang bertugas di sana seperti apa. Tadi saya menegaskan Kak, harus menjadi doktrin di dalam pelayanan imigrasi, non diskriminasi. Yang kita kan lihat bule kan kepala kita hormat banget itu ya. Itu kan kolonial syndrome ya, post kolonial syndrome. Saya bilang jangan kemudian ke warga negara sendiri, saudara kita senegara sebangsa ini kita injak sejadi-jadinya. Nah, jadi proses itu non diskriminasi itu menjadi prinsip utama di dalam pelayanan keimigrasian. Yang kedua baru kehati-hatian. Nah, dalam sistem yang sekarang, apalagi ada AI, itu sebenarnya kalau untuk in out saja itu terbantu Kak. Apalagi pungli-pungli ini sebenarnya kan tidak terlalu, semua sekarang sudah by app kok. Itu sudah benar-benar bisa diredusir kok. Berarti dari penjelasan kakak optimis ya? Harus Kak. Kalau kita nggak optimis, siapa lagi yang memperbaiki republik ini? Keoptimisan kita itu ada dan setiap hari ada, tapi kadang-kadang kasus sehingga kadang-kadang up and down. Itu seperti iman. Iya, betul. Ini nih, kembali nih. Ini nih. Pernah di aktivis di apa ya?
Keislaman di UGM apa ya? Jamaah Salahuddin. Jamaah Salahuddin. Berarti kalau nanti sholat bisa dipimpin Pak Imam. Oke, Kak. Kemarin itu mahasiswa ini kan bolak-balik agak demo, ya. Ada demo lagi dan salah satu tuntutannya itu adalah meminta untuk segera disahkannya rancangan undang-undang perlindungan masyarakat hukum adat. Nah, ini kan RUU usulan atau inisiasi dari Nasdem. Saya pikir kok pas gitu. Coba saya pengen tahu, Kakak Willy periode sebelumnya juga di Badan Legislasi. Saya ketua panja untuk RUU masyarakat ini. hukum adat. Terus bagaimana nasibnya sekarang? Ini tuntutan masyarakat loh, bukan tuntutan politik. Periode kemarin lebih mundur ketimbang periode sebelumnya. Periode 2014-2019 itu sudah ada surpres tapi tidak ada DIM. Periode kemarin sudah diputus di pleno balik tapi tidak pernah diparipurnakan sebagai inisiatif DPR. Itu 2021 saya plenokan, Kak. Itu sudah jadi keputusan. Saya berulang kali minta untuk itu dirapurkan sebagai hak inisiatif DPR, nggak pernah. Saya pernah mention di Twitter, ketika Pak Jokowi kan hobinya pakai baju adat. Iya. Iya, apalagi kalau hari besar. Pak, saya mention jangan hanya simbolik dong. Undang-undang masyarakat hukum adatnya dong. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara masyarakat hukum adat tidak hanya hard power approach, ya. Tidak hanya semata-mata, tidak hanya melulu tentang hak ulayat, tapi ada hal yang kultural yang itu juga menjadi fundamental bagi kita. Bahasa daerah kita secara gradual, laporan UNESCO hilang setiap tahun 2 bahasa daerah. Even bahasa daerah kita pun hilang ya? Per tahun, 2 per tahun. Hilangnya kemana? Hilang aja, tidak dipakai lagi. Oh. Artinya apa? Kita tidak pernah merawat ibu pertiwi kita. Kita tidak pernah merawat, kan ada istilah 2, mother tongue. Yeah. Mother tongue itu apa? Bahasa dan ibu. Rasa, selera kan. Itu nggak pernah kita rawat. Jadi concern kita harusnya berpikir masyarakat hukum adat itu tidak hanya ruang hidup mereka yang hilang, tapi juga bagaimana relasi sosial yang hilang. Karena ya kan kita negara gotong royong nih, kita konfirmasi aja seperti apa Pela Gandong masih ada atau tidak, seperti apa kemudian gotong royong masih ada atau tidak, seperti apa Tepos Liro itu masih ada atau tidak. Itu sebagai alat ukur kita untuk mengukur itu. Tapi kalau bahasa daerah kita lebih suka berbahasa asing sebagai variabel tingkat kemajuan gitu. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan sekarang bahasa Korea. Itu sebagai variabel keberhasilan kita menjadi apa ya? Menjadi warga dunia mungkin gitu. Tapi kita lupa dengan akar sejarah dan jati diri kita. Itu boleh dibilang politis nggak, Kak? Terhambat terus seperti ini. Politis. Sebenarnya kalau kita bicara kepentingan masyarakat kan ini mengakomodir sekali ya. DPR ini medan pertarungan politik kan, sangat politis. Artinya ada yang mengusulkan seperti fraksi Partai Nasdem, 3 periode fraksi Partai Nasdem berada di DPR. 2014 pertama kali Nasdem sudah memperjuangkan masyarakat hukum adat. Ada juga PPRT. PPRT juga. Saya datang ke Kongres Masyarakat Adat di Jayapura 2022, Kak. Ya, 2022. Saya datang. Kebetulan itu Pak Matius Awatau, ketua kita di sana, dia juga Bupati Jayapura. Dia mengumpulkan seluruhnya, seluruh Indonesia datang dan kita mendapatkan respek yang sangat luar biasa dan orang-orang sadar bahwa saya itu perjuangan Partai Nasdem untuk undang-undang ini bisa. Kakak bayangkan saya menerjemahkan beberapa draft undang-undang yang berhasil seperti di Amerika Latin, Chili, habis itu Venezuela, itu pakai uang pribadi itu. Nerjemahkan biar kemudian kita dapat literatur gitu ya. Komparasi bahasanya. Oh, di negara-negara Amerika Latin masyarakat hukum adatnya benar-benar terpelihara sehingga
akar. Di dalam Undang-Undang Dasar kita dibunyikan bagaimana itu menjadi akar dari terbentuknya republik. Nah, kalau itu nggak kita rawat, ya kita akan kehilangan jati diri kita. Dan menyedihkan, itu sangat menyedihkan. Ya, kalau menyedihkan pasti Kak, tapi ini kan poinnya kita tidak bisa meratapi. Iya. Ya, kita harus struggle. Artinya kita kan tidak melihat hari ini saja. Kita berharap ke depan itu generasi lebih baik dan sebagainya, seperti yang diharapkan oleh founding father dan sebagainya. Bahasa itu cerminan yang paling optimal dari kebudayaan. Bahasa cerminan budaya, ya. Jadi bagaimana merawat bahasa itu penting. Dulu di zaman Pak Harto, bahkan kalau di Bung Karno, Pak Harto, itu orang-orang SD masih berbahasa daerah, Kak. Kapan mereka mulai berbahasa Indonesia? Ketika SMP. Jadi dibiarkan itu tumbuh dan hidup. Kenapa? Itu butuh dipelihara. Karena itu relasi sosial yang paling fundamental. Ya. Oke, Kak. Ya, karena saya juga udah lihat ya jam. Ya, jadi saya karena Kakak Willy ini waktunya sangat terbatas, saya masih punya satu agenda penting karena Kakak Willy itu sangat mencintai baca buku. Ya, perlu memotivasi orang untuk lebih banyak meningkatkan kemampuan literasi. Nah, ada rancangan undang-undang perbukuan yang diinisiasi sendiri kan? Iya. Oke, nanti itu menjadi bahasan kita berikutnya ya. Jadi hari ini kita cukupkan sekian, Kak. Terima kasih waktunya, dan lain kali mungkin kita bisa di ruangan Kakak di sana tuh, keren banget dan lebih santai. Tempat kumpul kawan-kawan tuh, Kak. Sorry. Oke, di sini Next ya. kita bisa ngobrol di sini. Oke, ya. Oke. Oh, memang dirancang begini ya, santai. Ini tempat teman-teman wartawan ngumpul. Oh. Jadi ini kayak ruangan bersama deh, tidak ada formalitas yang terlalu menghadap. common ground. Keren ya. Kenapa? Banyak hal yang tidak tersampaikan ke publik. Dengan kita berdialog, kita bisa menyambungkan beberapa hal yang miss. Betul. Makanya orator ini ada juga demikian, Kak. Salah satu supaya menyambungkan kebijakan nasional sampai ke daerah, masyarakat, teman-teman Nasdem di daerah juga tahu apa yang dilakukan. Kalau Kakak Willy, terima kasih banyak. Makasih ya, Kak. Ya, seperti belajar nih sama Kakak Willy nih. Sama-sama.